Anggota DPRD Provinsi Banten merupakan perpanjangan tangan rakyat Banten. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD mempunyai masa reses di mana mereka turun menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok. Pelaksanaan tugas anggota dewan di daerah pilihannya adalah dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen, serta melaksanakan fungsi pengawasan. Lantas, permasalahan apa saja yang berhasil dihimpun para anggota DPRD Banten? Dan bagaimana penyampaian hasil reses para wakil rakyat ini dalam rapat paripurna? Pemirsa, untuk mengetahui semua itu, mari kita saksikan liputan khusus kita edisi kali ini dengan judul Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2024-2025. Setelah 8 hari melaksanakan reses di daerah pemilihannya masing-masing pada pertengahan Oktober lalu, anggota DPRD Banten menyampaikan laporan hasil reses mereka pada rapat paripurna DPRD Banten di Aula DPRD setempat Selasa 12 November 2024. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budiwibowo dan didampingi Wakil Ketua Bahrum HS dan Eko Susilo dan dihadiri 51 anggota DPRD Banten. Sementara dari pemerintah Provinsi Banten, hadir penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dengan didampingi sekretaris daerah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Pengantar hasil laporan reses Banten II yang terdiri dari daerah pemilihan Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dibacakan oleh Dede Rohana Putra. Dalam laporannya, mereka menampung 790-an permasalahan yang mereka dapat saat reses dilakukan. Ada beberapa penting yang akan kami sampaikan sesuai dengan kelompok-kelompok. Pertama adalah bidang pemerintahan. 1. Kebocoran yang terjadi pada perusahaan kimia PT Santrasri di Kota Cilegon beberapa waktu yang lalu menimbulkan trauma, terutama kepada warga terdampak. Pemerintah diminta agar melakukan pengawasan yang ketat kepada semua perusahaan yang ada agar tidak terjadi hal serupa di negara. B. Bidang ekonomi. Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk meningkatkan program pelatihan keterampilan berwirausaha bagi pelaku UMKM. 2. Pelaku UMKM juga diminta dipermudah akses permodalan atau Pemprov Banten memberikan langsung bantuan modal usaha kepada mereka. 3. Selain pelatihan dan modal usaha, pelaku UMKM meminta kepada pemerintah provinsi membantu membuka atau memasarkan produk UMKM. 4. Peternak kambing, bebek, itik, dan ikan air tawar meminta agar diberikan unit ternak. 5. Pemprov diminta memberikan bantuan alat pertanian kepada petani. 6. Petani juga meminta kepada Pemprov Banten agar memberikan bantuan. C. Bidang keuangan. Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara tidak harus menggunakan KTP asli pemilik kendaraan. D. Bidang pembangunan. Masyarakat Cilegon meminta dibangunkan tugu selamat datang di Tugu Selamat Datang Kota Provinsi Banten ukuran besar kawasan Pelabuhan Merak agar penyeberang dari Sumatera dapat mengetahui bahwa mereka sudah memasuki wilayah Provinsi Banten, tepatnya di Pulau Merak Besar tempat ini. 3. Pembangunan jalan lingkungan dan jalan poros desa baik dengan aspal maupun paving menjadi aspirasi paling banyak yang diterima selama reses. Berikutnya, pelebaran jembatan pada ruas jalan Ciluas, Kota, tepatnya jembatan Cipatuk dan Babadan Kota. 5. Perbaikan jembatan, jalan dan irigasi di Kecamatan Kibi, Serang. 6. Peningkatan status jalan Renceng Bangsa Kota menjadi jalan provinsi. Ini banyak sekali saya mendengar aspirasi khusus dari wilayah Cilegon supaya jalan Renceng Bangsa menjadi jalan provinsi Pak Gubernur. Normalisasi sungai Cikamui Serang, Kalibendu, Ingas, Cilegon, dan Sungai Cibanten di Kota Serang yang menjadi penyebab banjir karena pendangkalan. 8. Penataan situ Rawa Arum,
ruang hijau bagi masyarakat Cilegon. Perbaikan jalan dan drainase lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya banjir. 10. Pemasangan lampu penerangan jalan umum. 11. Perbaikan rumah tidak layak huni. 12. Drainase yang rawan banjir. 13. Normalisasi irigasi. 14. Perbaikan jalan lingkar selatan Kota Cilegon. Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk ikut berpartisipasi dalam rangka memperbaiki jalan lingkar selatan Kota Cilegon. 15. Pengaturan waktu untuk kendaraan besar di dalam lingkar selatan Cilegon. 16. Pembangunan jembatan penyeberangan orang JPO di Kemang, Kota Serang. 17. Pembangunan tempat pembuangan sampah air TPSH. 18. Bantuan kendaraan bermotor roda 3 untuk angkutan sampah. Bidang kesejahteraan rakyat. Sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbuka terbesar kedua se-Indonesia, ternyata sangat berdampak kepada masyarakat. Masyarakat meminta ada lapangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Banten dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat seluas-luasnya. Perusahaan diminta untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Berikutnya, memberikan insentif kepada RT, RW, dan guru ngaji. Memberikan bantuan ambulan desa, pembangunan balai warga atau guru serbaguna, dan sarana prasarana. Berikutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa baru, dan pembangunan SMK 5 di Kecamatan Nogol, Kota Cilegon. Karena Cilegon baru ada 4 SMK. 9. Pembangunan akses jalan ke sekolah. 10. Menggratiskan biaya SMA dan SMK swasta seperti halnya SMA dan SMK negeri. Pembangunan rumah sakit rujukan di Serang Timur. 12. Pembangunan posyandu. 13. Peningkatan layanan posyandu seperti layanan cek gula darah, kolesterol, dan asam urat secara gratis dengan mendatangkan dokter umum minimal 1 bulan sekali. 14. Pendataan ulang penerimaan bansos. 15. Menjadi dan melestarikan kebudayaan lokal. Pimpinan rapat paripurna dan anggota DPRD yang terhormat, demikian laporan ini kami sampaikan. Untuk rincian usulan, kekuatan program dan kegiatannya tercantum dalam dokumen laporan hasil reses masa persidangan pertama tahun sidang 2024 dan 2025. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, kami berharap hasil kegiatan reses pertama ini dapat dirumuskan ke dalam perencanaan kerja perangkat daerah Provinsi Banten. Dan saya secara pribadi mengajak mari bersama-sama kita meningkatkan kinerja kita sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, khususnya hadir dalam sidang dalam rapat pertama paripurna. Demikian laporan reses dan debat kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 790 laporan yang diterima para wakil rakyat daerah pemilihan Banten II, sejumlah permasalahan menjadi prioritas perhatian para wakil rakyat ini. Apa saja permasalahan yang diutamakan oleh anggota DPRD Banten dari Dapil 2? Sebenarnya usulan dari 4 dapil ya, dari 3 kabupaten kota itu ada 790-an total usulan. Akan tetapi tadi yang kita bacakan hanya poin-poin penting saja ya. Tadi misalnya di Cilegon ada usulan supaya membuat tugu selamat datang di daerah Merak supaya masyarakat yang datang dari Sumatera ke Banten dari kejauhan bisa kelihatan ada ucapan selamat datang ya dalam bentuk tugu misalnya. Ada juga aspirasi dari masyarakat supaya pemerintah Provinsi Banten membantu perbaikan jalan lingkar selatan karena lingkar selatan kan asetnya masih aset kota. Dinaikkan status ke provinsi, pemerintah kotanya nggak mau, tapi jalannya tidak terawat karena APBD kotanya juga tidak cukup, maka diminta untuk dibantu. Termasuk ada usulan untuk pembangunan SMK 5, SMK Kimia di Kota Cilegon. Berikutnya juga ada permintaan supaya jalan Krenceng, Mancak itu minta dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi karena menyambungkan antara Cilegon sama Mancak Anyar, Mancak Kabupaten Serang
dan menjadi jalan pintas. Selain itu juga banyak beberapa usulan dari Kabupaten Serang maupun Kota Serang seperti itu. Ada tadi itu ingin peningkatan pengawasan dari pemerintah terhadap industri-industri yang ada di Kota Cilegon, karena masyarakat Cilegon, Kabupaten Serang banyak juga yang traumatik dengan terjadinya insiden dari PT Chandra Asri yang menimbulkan bau tidak sedap sampai radius beberapa kilo, ya hampir setengah kota Cilegon sampai ke wilayah Anyer, Mancak juga terkena dampak. Jadi masyarakat Cilegon istilahnya jadi khawatir gitu. Khawatir nanti kalau terjadi, karena kan banyak sekali pabrik-pabrik konsentrasi, kalau terjadi bencana industri mereka mau seperti apa, mau jadi apa gitu. Karena kemarin baru hanya kecelakaan sedikit saja sudah seperti itu. Nah, ini saya kira menjadi catatan buat kita supaya kita lebih meningkatkan keamanan, keselamatan industri dan warga yang ada di Kota Cilegon seperti itu. Sementara itu, laporan hasil reses daerah pemilihan Banten 1 yang terdiri dari daerah pemilihan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak disampaikan oleh Ida Hamidah. Berdasarkan hasil reses yang kami laksanakan bidang pertanian, masyarakat Banten Selatan meminta kepada Pemprov Banten untuk memberikan upaya hukum terhadap usaha tambang mereka. Kemudian yang kedua, mereka juga meminta kepada Pemprov Banten agar membantu mempermudah dikeluarkan surat izin penambangan rakyat. Ketiga, masyarakat Banten Selatan menginginkan adanya UPT DPPA DP3AP 2KB Provinsi Banten, yaitu di wilayah Cibaliung untuk Kabupaten Pandeglang dan Malingping untuk Kabupaten Lebak. B. Bidang perekonomian. 1. Masyarakat pelaku UMKM meminta kepada Pemprov Banten agar memberikan pelatihan keterampilan usaha kepada mereka. 2. Mereka juga meminta agar memberi saat musim hujan seperti ini sangat terasa sekali dampaknya bagi mereka. 3. Untuk kesehatan, masyarakat meminta kepada Pemprov Banten untuk membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama puskesmas dan puskesmas pembantu yang menjadi sarana layanan terdekat masyarakat. 4. Perhatian terhadap kebutuhan gizi dan pondok pesantren. Dan 5. Bantuan sarana dan prasarana olahraga. Pimpinan rapat paripurna dan anggota DPRD yang terhormat, sebelumnya saya mengakhiri laporan ini, izinkan saya menuliskan sebuah pantun sebagai refleksi bagi kita bersama dalam mengoptimalkan realisasi aspirasi masyarakat Provinsi Banten. Belum. Santi hanya ingat cendana rasi. Serikaya cita beradu pengen raja. Saatnya kita punya dana aspirasi. Kalau tidak, mari kita demo saja. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk rincian usulan penguatan program dan kegiatannya tercantum dalam dokumen laporan hasil reses masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, kami berharap hasil kegiatan reses ini dapat diluluskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah Provinsi Banten. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara itu, laporan hasil reses daerah pemilihan Banten 3 yang berasal dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dibacakan oleh Abraham Garuda Laksono. Dalam laporan ini, terdapat 1.400-an permasalahan yang ditampung para wakil rakyat untuk kemudian disampaikan ke pemerintah Provinsi Banten. Pimpinan rapat paripurna dan anggota DPRD yang terhormat, dalam kurun waktu 8 hari kerja melaksanakan kegiatan reses perdana ini, kami menerima sebanyak 1.414 aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dari sebanyak aspirasi tersebut, dapat kami bagi dalam 4 bidang pembangunan daerah Provinsi Banten, yaitu bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat. Menindaklanjuti aspirasi tersebut,
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPRD. Untuk itu kami mengusulkan aspirasi yang kami terima kepada pemerintah daerah Provinsi Banten untuk selanjutnya dijadikan bahan usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada rencana kerja perangkat daerah Provinsi Banten tahun 2026. Secara umum, berikut kami sampaikan aspirasi masyarakat yang kami terima selama 8 hari kerja melaksanakan reses, untuk selanjutnya dijadikan usulan penguatan program dan kegiatan kepada perangkat daerah Provinsi Banten. A. Bidang pemerintahan. 1. Masih adanya keluhan masyarakat yang mengaku sulit mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan lainnya. 2. Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk membangun sinergisitas yang baik dengan pemerintah kabupaten kota di Banten agar pembangunan yang dilakukan bersama dapat terasa dampaknya bagi masyarakat. Ketiga, pemerintah diminta tegas melakukan pemberantasan terhadap judi online. 4. Pemerintah Provinsi Banten diminta mengawal proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 ini agar transparan dan profesional. Bidang perekonomian. 1. Bantuan UMKM bagi dari sisi peningkatan SDM dengan cara pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha. 2. Pemprov Banten diminta untuk mensosialisasikan program kegiatan UMKM agar mereka dapat turut serta berpartisipasi. 3. Pelatihan usaha bagi penyandang disabilitas. 4. Pelatihan usaha berbasis teknologi digital untuk pemuda. 5. Bantuan bibit ternak dan benih tanaman. 6. Bantuan alat pertanian seperti traktor dan lainnya. 7. Bantuan pupuk. 8. Peningkatan program bantuan usaha ekonomi produktif. C. Bidang pembangunan. 1. Pembangunan jalan lingkungan dan poros desa baik dengan cara betonisasi, hot mix maupun paving block. 2. Pembangunan jalan Serpong Kademangan. 3. Pembangunan drainase lingkungan pemukiman. 4. Pemasangan penerangan jalan umum. 5. Normalisasi situ Pamulang dan Pondok Aren. Normalisasi kali komplek MA Pamulang, normalisasi situ Gelam dan Kali Cirarap Pasar Kemis. 6. Pembangunan balai warga. 7. Bantuan kendaraan bermotor roda 3 untuk angkutan sampah. 8. Pengawasan operasional truk pengangkut tanah. 9. Bedah rumah atau pembangunan rumah tidak layak huni. 10. Pembangunan tempat pembuangan sampah. 11. Pembangunan ruang terbuka hijau. 12. Limbah rumah sakit di Pamulang, Tangerang Selatan dikeluhkan warga sekitar. 13. Pembangunan jembatan penyeberangan orang depan kampus UIN Ciputat. 14. Pembangunan sarana air bersih. D. Bidang kesejahteraan rakyat. 1. Pembangunan gedung sekolah baru SMP, SMA, dan SMK negeri per kecamatan 1 sekolah. Mengingat masih terdapat kecamatan yang belum mempunyai SMA dan SMK negeri, karena memang ini menjadi problem di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. 2. Pembangunan ruang kelas baru di SMA dan SMK negeri, mengingat demand-nya yang semakin tinggi. 3. Evaluasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. 4. Pengawasan ketat dalam proses PPDB. 5. Menggratiskan SMA dan SMK swasta seperti gratisnya sekolah SMA dan SMK negeri. 6. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana sekolah swasta. 7. Evaluasi kurikulum merdeka. 8. Pemberian insentif guru honorer, guru ngaji, RT, dan RW. Memang mengingat banyak sekali guru honorer yang datang kepada kami. 9. Peningkatan pelayanan terhadap pengguna BPJS. 10. Pembangunan sarana olahraga minimal untuk tingkat RW.
11. Pembukaan lapangan kerja baru. 12. Perusahaan-perusahaan diminta harus memprioritaskan tenaga kerja warga lokal. 13. Perbanyak pembangunan balai latihan kerja. 14. Supporting kegiatan kepemudaan. 15. Pembukaan job fair per daerah. 16. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas. 17. Pembangunan puskesmas pembantu bagi warga yang jauh dari puskesmas seperti di Lengkong Serpong. 18. Pendataan ulang penerima bansos. 19. Peningkatan layanan posyandu seperti layanan cek gula darah, kolesterol, dan asam urat secara gratis. Pimpinan rapat paripurna dan anggota DPRD yang terhormat, demikian laporan ini kami sampaikan. Untuk rincian usulan penguatan program dan kegiatannya tercantum dalam dokumen laporan hasil reses masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, kami berharap hasil kegiatan reses pertama ini dapat dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah Provinsi Banten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang, 12 November 2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Dapil Banten 4 Kabupaten Tangerang, Wahyu Nugraha SPD dari fraksi Partai Golkar dan seterusnya. Dapil Banten 5 Kabupaten Tangerang, Barhum HS SIP MIP fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan seterusnya. Dapil Banten 6 Kabupaten Tangerang, Muhlis SH fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan seterusnya. Dapil Banten 7 Kota Tangerang, Haji Kuswarsa Esos dari fraksi Partai Golkar dan seterusnya. Dapil Banten 8 Kota Tangerang, Haji Hilmi Fuad ST Mkom dari fraksi PKS dan seterusnya. Dapil Banten 9 Kota Tangerang Selatan, Yudi Budi Wibowo dari fraksi Partai Gerindra dan seterusnya. Semuanya ditandatangani. Demikian hasil pengantar laporan hasil kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Banten 4 Kabupaten Tangerang, Dapil Banten 5 Kabupaten Tangerang, Dapil Banten 6 Kabupaten Tangerang, Dapil Banten 7 Kota Tangerang, Dapil Banten 8 Kota Tangerang, dan Dapil Banten 9 Kota Tangerang Selatan, masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025. Terima kasih. Dari 1.400-an laporan yang dibacakan, terdapat beberapa permasalahan yang dianggap lebih krusial untuk segera ditindaklanjuti. Salah satu problem utama di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan adalah perihal sekolahnya. Bahwa kita ini kekurangan SMP, SMA, dan SMK. Nah, oleh sebab itu, tadi saya juga sudah di depan, saya menyampaikan bahwa penting sekali pemerintah provinsi ini aware tentang masalah ini, dan memang masyarakat berharap setidaknya setiap kecamatan itu dibangun satu SMP, SMA ataupun SMK sehingga bisa menampung masyarakat, menampung anak-anak yang mereka yang baru gitu kan, baru naik kelas seperti itu. Itu jadi salah satu problem utama ya di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel itu. Bukan hanya itu, memang kita menerima juga tentang pengangguran itu juga menjadi salah satu problem utama yang dihadapi oleh kawan-kawan di Tangerang ini. Dan itu yang tadi makanya saya juga sampaikan, memang kami berharap pemerintah Provinsi Banten bisa memfasilitasi, bisa membantu masyarakat ini, terutama kan tadi memang ada yang berharap seperti kalau bisa adanya job fair per daerah, ataupun juga kita juga berharap perusahaan-perusahaan ini mereka memprioritaskan menerima yang memang ada di lingkungan itu. Jadi supaya bisa menyerap tenaga dari lingkungan daerah itu, sehingga masyarakat daerah itu tidak perlu kok nyari kerja harus nyampe keluar daerah, nyampe ninggalin keluarganya. Nah, itulah memang harapan, poin-poin dari harapan-harapan yang saya harap tadi sudah kami sampaikan, dan saya harap nanti bisa menjadi pikiran-pikiran, bisa menjadi poin-poin yang diprioritaskan oleh pemerintah provinsi ini.
Itu dulu. Setelah hasil reses anggota DPRD Banten telah selesai dibacakan, interupsi sempat diutarakan anggota DPRD Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Lebak. Ia meminta agar penjabat Gubernur Banten dan jajarannya lebih memperhatikan Kabupaten Lebak yang daerahnya lebih tertinggal dibanding daerah lainnya di Provinsi Banten. Yang kedua, kami semua anggota Dewan melaksanakan reses selama 8 hari, 8 titik. Di sini ada Pak PJ Gubernur. Tolong, ini usulan saya, agenda reses ini merupakan salah satu alat anggota Dewan untuk menjawab aspirasi masyarakat dengan turun ke lapangan ke masyarakat. Ada banyak harapan masyarakat Banten, terutama saya Dapil Lebak, yang harusnya aspirasi masyarakat Banten khusus Lebak ini, kebanyakan mereka berharap pembangunan pemerataan. Pak PJ, tolong perhatikan, Lebak ini adalah kabupaten yang jauh lebih tertinggal dibanding kabupaten kota yang lain. Mungkin Lebak Pandeglang. Harapan saya pemerataan pembangunan untuk Kabupaten Lebak. Ada banyak beberapa permasalahan di Lebak yang titik-titik itu permasalahan kebanyakan pembangunan. Meskipun saya di Komisi 2 bagian ekonomi, tapi pembangunan ternyata masih mendominasi. Artinya kalau saya mengusulkan di pembangunan, tapi kami di Komisi 2, berarti ada aspirasi yang di Komisi 2 loncat ke pembangunan yang harus direalisasikan oleh pimpinan. Reses ini ke depan sebaiknya tidak boleh diadakan lagi kalau hanya sebatas seremonial. Artinya kita bacakan, laporkan, tapi faktanya berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri yang dulu, faktanya reses hanya reses, tapi ketika realisasinya banyak yang tidak sesuai. Harapan saya ke depan, tolong anggota Dewan perjuangkan pokok pikirannya untuk melaksanakan bagaimana harapan masyarakat Provinsi Banten, terutama Lebak, yang sangat harus diperhatikan. Karena Lebak ini menurut saya, dan saya sepakat dengan Pak Musa itu tadi, ke depan bagaimana aspirasi masyarakat di Banten ini diwakili oleh anggota Dewan harus bisa diperjuangkan. Jangan sampai ada anggota Dewan yang mendominasi aspirasi anggota Dewan semuanya. Rapat paripurna DPRD Banten telah selesai dilakukan. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh DPRD Banten? Demikian telah kita dengarkan dan simak bersama penyampaian laporan hasil reses yang telah disampaikan oleh perwakilan masing-masing daerah. Kami atas nama pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi yang telah melaksanakan dan melaporkan hasil reses. Selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna ini telah selesai. Pemirsa, hasil reses DPRD Banten telah diserahkan kepada Ketua DPRD Banten dan selanjutnya diserahkan kepada penjabat Gubernur Banten. Para anggota DPRD Banten berharap hasil reses mereka akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Banten sehingga permasalahan yang ada di masyarakat bisa teratasi. Demikianlah liputan khusus kita edisi kali ini. Kita berjumpa lagi dalam liputan khusus edisi selanjutnya.